Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Project 2 yang beranggotakan saya sendiri Lana Ismail dan rekan saya Rahma Maulidina akan mempresentasikan mengenai pemodelan UML dari judul project yang kami angkat, yaitu Sistem Informasi Pencatatan Pelanggan Kue atau disingkat Cicalang Kue. Nah, sebelum kita lanjut membahas diagram-diagram pemodelan UML yang kami buat, kita sedikit bahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari UML itu sendiri. Nah, Unified Modeling Language atau UML merupakan suatu metode dalam pemodelan secara visual. Nah, UML biasanya digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek, dan UML ini memiliki 13 diagram. Nah, namun terdapat 4 diagram yang sering digunakan. Nah, keempat diagram itu ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Nah, kenapa sih yang sering digunakan hanya 4 diagram ini? Karena dianggap 4 diagram ini sudah dapat mewakili perancangan pemodelan sistem informasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan langsung membahas keempat diagram yang kelompok kita buat untuk membuat sistem informasi pencatatan pelanggan kue. Next. Sistem informasi pencatatan pelanggan kue atau Cicalang Kue dibuat oleh kelompok 1. Ini dirancang untuk memudahkan penjual kue di toko kue Ainaya, khususnya dalam berinteraksi dengan pelanggannya. Di sisi lain, penjual kue dapat melihat resep dari kue yang dijualnya. Selain itu, penjual juga dapat mengelola pencatatan pemasukan dan pengeluarannya. Kemudian, si penjual juga dapat mengelola kategori kue apa saja yang akan dijualnya. Kemudian untuk pembeli sendiri, itu pembeli dapat membeli kue atau memesan kue secara online, jadi tidak harus mendatangi tempatnya secara langsung. Nah, langsung saja pada diagram yang pertama, yaitu ada use case diagram, di mana diagram ini menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dalam sebuah sistem. Nah, di dalam use case diagram ini kita dapat melihat batasan antara sistem dengan aktor atau user, yaitu selaku pengguna dari sistem itu. Nah, pada use case diagram kali ini kita memiliki dua aktor, yaitu pembeli dan penjual. Yang pertama, pembeli terlebih dahulu. Jadi pembeli ini pertama-tama harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan registrasi, maka pembeli dapat melakukan login. Setelah login, pembeli itu dapat memesan kue. Nah, ketika pesanan kue ada, kategori kue yang akan dipesan itu ada, maka pembeli langsung memesan kue dan melakukan pembayaran. Namun ketika kategori kue yang akan dipesan itu tidak ada, pembeli dapat melakukan request pesanan. Nah, jika pembeli sudah memesan, untuk melihat tracking sejauh mana pesanannya itu dibuat, maka pembeli dapat mengakses use case tracking. Nah, jika pesanannya itu sudah selesai, sudah dikirim, pembeli dapat memberikan rating. Nah, jika pembeli
akan meninggalkan website, maka pembeli juga dapat langsung keluar dari aplikasi atau website dengan menggunakan fitur logout. Kemudian untuk aktor penjual sama, harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, di dalam aktor penjual ini terdapat beberapa fitur utama. Nah, yang pertama itu ada kelola resep. Di kelola resep ini penjual dapat mengubah, menambah, melihat, mencari, dan menghapus data resep. Kemudian pada fitur utama yang kedua itu ada kelola laporan. Nah, di kelola laporan ini penjual hanya dapat melihat laporan saja dan mencarinya. Kemudian juga bisa mencetak laporan tersebut. Di menu utama berikutnya itu ada kelola kategori kue. Nah, di sini penjual dapat mengunggah kategori-kategori kue yang akan dijualnya. Seperti biasa ada ubah, tambah, hapus, cari, dan lihat. Kemudian di fitur utama yang berikutnya itu ada kelola pesanan. Nah, jadi kelola pesanan ini jika pembeli melakukan pesanan, maka akan langsung terinput ke kelola pesanan ini. Kemudian fitur utama yang berikutnya ada kelola tracking pengiriman. Jadi di dalam kelola tracking pengiriman ini penjual dapat menginput trackingnya, menambahnya, mengubah, dan menghapusnya. Nah, yang terakhir, menu utama yang terakhir itu ada kelola pembelian. Jadi setiap pembelian pengeluaran yang dilakukan oleh penjual itu dapat dicatat di kelola pembelian. Nah, kenapa di kelola laporan tidak ditambahkan CRUD? Jadi di kelola laporan ini hanya mengambil data dari kelola pesanan dan kelola pembelian. Nah, jadi pada kelola laporan itu hanya dapat melihat, mencari, dan mencetak laporan yang dipilih. Nah, seperti itu untuk use case diagram. Kemudian untuk yang kedua ada activity diagram. Activity diagram ini merupakan bentuk visual dari aliran kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, atau dapat berisi juga sebuah pilihan dan pengulangan. Di sini pada sistem ini terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan. Yang pertama ada aktivitas register. Aktivitas register ini terdiri dari dua, yaitu pembeli dan sistem, di mana pembeli memulai klik tombol daftar akun. Kemudian setelah pembeli mengklik tombol daftar akun, dikirim ke sistem dan sistem menampilkan halaman form registrasi akun. Setelah sistem menampilkan form registrasi akun, kemudian pembeli menginput data registrasi akun. Setelah data registrasi akun diinput, pada sistem akan keluar validasi data dari hasil inputan tadi. Di sini terdapat decision, di mana decision ini apabila validasi valid, maka sistem akan menampilkan halaman form registrasi. Sedangkan jika data registrasi tidak valid, maka sistem akan menampilkan peringatan dan data tidak valid. Setelah dilakukan decision, maka ditutup dengan merge. Kemudian setelah itu pembeli mengklik tombol buat akun. Setelah pembeli mengklik tombol buat akun, kemudian sistem mengecek pada database. Di sini terdapat decision kembali, di mana apabila data pada database tersebut ada, sistem akan menampilkan pemberitahuan terdaftar, dan
Jika data pada database tidak ada, di sini terjadi fork, yaitu pertama, sistem akan menyimpan data registrasi, kemudian sistem menampilkan pemberitahuan registrasi berhasil. Fork ini ditutup oleh join. Nah, setelah mengecek keberadaan data pada database, kemudian sistem selesai. Untuk diagram activity yang kedua, ada diagram login. Di sini, login dilakukan oleh dua orang, yaitu pembeli dan penjual. Untuk melakukan login, pertama, pembeli ataupun penjual memilih tombol login. Kemudian, pada sistem akan menampilkan form username dan password. Setelah itu, dikirim kepada pembeli dan penjual, kemudian pembeli ataupun penjual mengisi form password dan username. Setelah mengisi, pembeli mengklik tombol login. Pada sistem akan diberikan validasi form login. Terdapat decision di mana apabila validasi login berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman pemesanan. Dan jika validasi form login tidak berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman form username dan password kembali. Untuk diagram activity yang ketiga adalah diagram activity pemesanan, di mana diagram activity pemesanan ini dilakukan oleh pembeli. Yang pertama, sebelum melakukan pemesanan, pembeli harus melakukan login terlebih dahulu. Kemudian, pembeli memilih menu pemesanan. Setelah memilih menu pemesanan, sistem akan menampilkan menu kelola pemesanan. Setelah sistem menampilkan menu kelola pemesanan, kemudian sistem akan menampilkan menu pembayaran. Setelah itu, pembeli dapat mengklik bayar. Kemudian, aktivitas selesai. Diagram activity selanjutnya adalah diagram activity pembayaran. Diagram activity pembayaran ini dilakukan oleh pembeli. Pertama, pembeli melakukan pilih menu bayar. Kemudian, sistem akan menampilkan halaman detail pemesanan. Setelah sistem menampilkan halaman detail pemesanan, pembeli dapat memilih menu lanjutkan pembayaran. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman pembayaran. Lalu, pembeli memilih metode pembayaran. Sistem akan menampilkan metode pembayaran. Pembeli melanjutkan pembayaran. Kemudian, sistem memberikan halaman cek pembayaran. Lalu terakhir, pembeli melihat status pembayaran. Dan kemudian, sistem menyimpan data pembayaran. Selanjutnya ada activity request pesanan. Activity request pesanan ini berdasarkan dari kegiatan pemesanan. Di sini terdapat aktor pembeli. Pada saat pembeli akan merequest pesanan, pembeli mengakses halaman website, kemudian mengakses menu pemesanan. Selanjutnya pada sistem akan menampilkan menu pemesanan, lalu pembeli memilih menu request pesanan, dan sistem akan mengarahkan ke aplikasi WhatsApp untuk melanjutkan request pemesanan yang dilakukan oleh pembeli. Selanjutnya adalah diagram activity tracking pengiriman. Diagram activity tracking pengiriman ini dilakukan oleh pembeli, di mana pertama pembeli melakukan login terlebih dahulu. Kemudian, pembeli memilih menu tracking pengiriman. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman menu tracking pengiriman. Lalu, pembeli menginputkan data trackingnya. Setelah itu, mengecek pada sistem. Di sini akan terjadi decision. Apakah data ada atau tidak? Jika ada, maka sistem akan menampilkan data tracking. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa data tracking tidak tersedia. Selanjutnya adalah activity rating. Activity rating ini dilakukan setelah pembeli menerima
barang pemesanan. Hal yang dilakukan oleh pembeli yaitu pembeli memilih menu rating. Selanjutnya, sistem akan menampilkan menu rating. Kemudian, pembeli memberikan rating, lalu mengirimkan rating. Pada sistem akan menyimpan rating dari pembeli. Aktiviti selanjutnya adalah aktiviti kelola resep. Aktiviti kelola resep ini dilakukan oleh penjual, di mana penjual melakukan login terlebih dahulu, kemudian penjual memilih menu kelola resep. Setelah penjual memilih menu kelola resep, sistem akan menampilkan menu kelola resep, kemudian memberikan beberapa pilihan dengan menggunakan Fog. Pilihan di sini terdiri dari menampilkan fitur cari, menampilkan tombol tambah, lihat kelola resep, menampilkan tombol ubah, menampilkan tombol hapus. Setelah itu, penjual dapat memilih akan melakukan kegiatan yang mana terlebih dahulu. Diagram aktiviti selanjutnya yaitu lihat kelola resep. Lihat kelola resep ini dilakukan oleh penjual. Penjual mengakses sistem si calang kue, kemudian memilih halaman kelola resep. Pada sistem akan memuat data dari resep, kemudian menampilkan halaman kelola resep. Selain melihat kelola resep, penjual juga bisa mencari resep yang telah diunggah. Pertama, penjual memilih menu resep, kemudian penjual menampilkan halaman resep. Nah, selanjutnya setelah sistem menampilkan halaman resep, penjual bisa mengisi form pencarian. Sistem akan menampilkan form pencarian, kemudian penjual mengklik tombol cari dan sistem akan menampilkan hasil pencarian. Selanjutnya adalah diagram aktiviti tambah resep. Diagram aktiviti tambah resep ini dilakukan oleh penjual. Pertama, penjual mengklik tombol tambah, kemudian pada sistem akan menampilkan form tambah data resep. Setelah itu, penjual dapat mengisi form data resepnya dan sistem akan memvalidasi data tersebut. Apabila data tersebut tidak valid, maka sistem akan menampilkan peringatan bahwa data tersebut tidak valid. Dan jika data tersebut valid, maka sistem akan menampilkan form tambah data resep. Kemudian, penjual dapat mengklik tombol simpan dan sistem akan menyimpan datanya. Kemudian, sistem akan menampilkan pemberitahuan data tersebut telah tersimpan. Aktiviti selanjutnya adalah aktiviti ubah resep. Ubah resep ini dilakukan oleh penjual. Pertama, penjual memilih data resep yang akan diubah, kemudian mengklik tombol ubah. Sistem akan menampilkan form ubah data. Selanjutnya, penjual menginput data perubahan kue. Lalu, sistem akan memvalidasi data tersebut. Apabila data tidak valid, sistem akan menampilkan peringatan data tidak valid. Dan apabila data tersebut valid, maka sistem akan menampilkan form ubah data. Setelah sistem menampilkan form ubah data, penjual bisa mengklik ubah data. Kemudian sistem menyimpan perubahan data tersebut dan menampilkan pemberitahuan perubahan data berhasil dilakukan. Aktiviti terakhir pada kelola resep yaitu aktiviti hapus resep. Hapus resep ini dilakukan oleh penjual, di mana dimulai pertama kali sistem menampilkan halaman kelola resep. Kemudian penjual memilih data resep yang akan dihapus, lalu mengklik tombol hapus, dan sistem akan menampilkan konfirmasi hapus. Apakah akan dihapus atau tidak? Jika akan dihapus, maka penjual langsung dapat mengklik tombol hapus. Jika tidak akan dihapus, maka sistem akan menampilkan halaman resep kembali. Setelah itu, sistem akan menghapus data dan menampilkan pemberitahuan data berhasil dihapus. Aktiviti diagram selanjutnya yang dilakukan oleh penjual adalah kelola laporan.
di mana untuk dapat melakukan kelola laporan, penjual harus melakukan login terlebih dahulu. Kemudian, penjual memilih menu kelola laporan, dan sistem akan menampilkan menu kelola laporan. Sistem akan memberikan beberapa pilihan, diantaranya yaitu lihat kelola laporan, cari kelola laporan, atau cetak kelola laporan. Kemudian penjual dapat memilih salah satu dari ketiga pilihan tersebut. Jika penjual hanya akan melihat kelola laporan, maka penjual hanya perlu mengakses sistem si calang kue, kemudian memilih halaman kelola laporan. Sistem akan memuat data dan menampilkan halaman kelola laporan. Selain melihat kelola laporan, penjual juga dapat melakukan pencarian laporan dan mencetak laporan tersebut. Pertama, penjual memilih menu kelola laporan. Sistem akan menampilkan halaman kelola laporan. Lalu, penjual dapat mengisi form pencarian mengenai data yang akan dicari atau laporan yang akan dicari. Kemudian sistem menampilkan form pencarian. Penjual memilih klik tombol cari. Nantinya sistem akan menampilkan hasil pencarian. Apabila penjual akan mencetak laporan tersebut, maka penjual dapat memilih laporan sesuai skala waktunya. Kemudian klik tombol cetak. Sistem akan memberikan pilihan apakah penjual akan mencetak laporannya atau tidak. Jika penjual akan mencetak laporan, maka sistem akan mencetak laporan tersebut. Dan jika penjual membatalkan mencetak laporan, maka sistem akan menampilkan kembali halaman kelola laporan. Selain mengelola laporan dan resep, penjual juga dapat mengelola kategori kue. Untuk mengelola kategori kue, penjual harus melakukan login. Kemudian, penjual memilih menu kelola kategori kue. Sistem akan menampilkan halaman kelola kategori kue. Lalu, penjual dapat memilih apakah akan mencari kategori kue atau menambah kategori kue, melihat kategori kue, mengubah kategori kue, dan menghapus kategori kue. Diagram activity selanjutnya adalah mencari kelola kategori kue. Apabila penjual akan mencari kelola kategori kue, maka penjual bisa memilih kelola kategori kue. Kemudian sistem akan menampilkan halaman menu kelola kategori kue. Setelah sistem menampilkan halaman tersebut, penjual dapat mengisi form pencarian. Kemudian sistem akan menampilkan halaman form pencariannya. Penjual mengklik tombol cari dan sistem akan menampilkan hasil pencarian yang diminta oleh penjual. Selanjutnya adalah diagram activity tambah kelola kategori kue. Tambah kategori kue ini dilakukan oleh penjual, di mana penjual melakukan klik tombol tambah. Lalu sistem akan menampilkan form tambah datanya. Setelah itu, penjual mengisi data kategori kue yang akan ditambahkan. Sistem akan menampilkan validasi data. Jika validasi data itu benar, maka sistem akan menampilkan form tambah data. Dan jika validasi itu salah, maka sistem akan menampilkan peringatan bahwa data tersebut tidak valid. Kemudian, penjual memilih klik tombol simpan. Sistem akan menyimpan data tersebut dan menampilkan pemberitahuan data tersebut telah disimpan. Lalu ada ubah kategori kue. Pada ubah kategori kue, penjual dapat memilih data kategori kue yang akan diubah. Kemudian mengklik tombol ubah. Sistem akan menampilkan form ubah data. Penjual dapat menginputkan data kategori kue yang akan diubahnya. Sistem akan memberikan validasi data, apakah data tersebut benar atau tidak. Apabila data tersebut benar, maka
sistem akan menampilkan form ubah data, dan jika salah, maka sistem akan menampilkan peringatan data tersebut tidak valid. Setelah data tersebut diubah, penjual dapat mengklik tombol ubah, kemudian sistem akan menyimpan perubahan data dan menampilkan pemberitahuan data tersebut telah diubah. Selanjutnya adalah hapus kelola kategori kue. Penjual dapat menghapus kategori kue yang sudah diunggahnya. Yang pertama, sistem akan menampilkan halaman kelola kategori kue, kemudian penjual memilih data kategori kue. Lalu, penjual mengklik tombol hapus, sistem akan menampilkan pesan konfirmasi hapus, apakah data tersebut akan dihapus atau tidak. Apabila data tersebut akan dihapus, penjual mengklik tombol hapus, kemudian sistem akan menghapus datanya dan menampilkan pemberitahuan data dihapus. Sedangkan apabila penjual tidak akan menghapus data tersebut, maka sistem akan menampilkan kembali halaman kelola data kategori kue. Lalu ada lihat kelola kategori kue. Jika penjual hanya akan melihat data kelola kategori kue saja, maka penjual cukup mengakses sistem si calang kue, kemudian memilih halaman kelola kategori kue. Sistem akan memuat datanya, kemudian sistem menampilkan halaman kelola kategori kue. Selanjutnya adalah kelola pemesanan. Kelola pemesanan ini dilakukan oleh penjual. Apabila penjual akan melakukan pengelolaan pada pemesanan, maka penjual harus melakukan login terlebih dahulu. Kemudian, penjual dapat memilih menu kelola pemesanan. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman menu kelola pemesanan. Setelah menampilkan halaman menu kelola pemesanan, pada sistem akan terlihat lihat kelola pemesanan atau cari kelola pemesanan. Penjual dapat memilih kegiatan tersebut, apakah penjual hanya akan melihat kelola pemesanan saja atau mencari kelola pemesanan. Selanjutnya adalah lihat kelola pemesanan. Apabila penjual hanya akan melihat kelola pemesanan, maka penjual dapat mengakses sistem si calang kue, kemudian memilih halaman kelola pemesanan. Sistem akan memuat data tersebut dan sistem akan menampilkan halaman kelola pemesanan. Selanjutnya adalah mencari kelola pemesanan. Penjual melakukan login terlebih dahulu, kemudian penjual memilih menu kelola pemesanan. Sistem akan menampilkan halaman kelola pemesanan. Selanjutnya, penjual mengisi form pencarian yang akan dicari, lalu sistem akan menampilkan form pencarian. Penjual mengklik tombol cari dan sistem akan menampilkan hasil pencarian. Kelola selanjutnya adalah activity diagram kelola pembelian. Untuk melakukan kelola pembelian, penjual harus melakukan login terlebih dahulu, kemudian penjual memilih menu kelola pembelian. Sistem akan menampilkan halaman kelola pembelian. Di sini akan terjadi fork, yaitu apakah penjual akan melakukan tambah pembelian, atau mengubah pembelian, atau menghapus pembelian, atau mencari pembelian. Penjual dapat memilih aksi tersebut. Selanjutnya ada tambah kelola pembelian. Apabila penjual akan menambah pembelian, maka penjual cukup mengklik tombol tambah, kemudian sistem akan menampilkan form tambah data, lalu penjual akan menginput data pembelian yang akan ditambahkan, kemudian sistem akan menampilkan validasi data, apakah data tersebut benar atau tidak. Jika data tersebut tidak benar, maka sistem akan menampilkan peringatan data tersebut tidak valid. Jika data tersebut benar, maka sistem akan menampilkan form tambah data. Kemudian, penjual dapat mengklik tombol simpan, lalu sistem akan menyimpan data dan menampilkan pemberitahuan data tersebut disimpan. Selanjutnya adalah ubah kelola pembelian, di mana di sini penjual memilih data pembelian, kemudian mengklik tombol ubah. Sistem akan menampilkan form ubah data data mana yang akan diubah. Selanjutnya, penjual menginput data kelola pembelian yang akan diubah. Sistem akan menampilkan validasi data, apakah data tersebut benar atau tidak. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan peringatan data tidak valid, dan jika benar, maka sistem akan menampilkan form ubah data.
penjual mengklik tombol ubah, maka sistem akan menyimpan perubahan data dan menampilkan pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan. Selanjutnya adalah hapus kelola pembelian. Penjual dapat menghapus kelola pembelian di mana sistem akan menampilkan halaman kelola pembelian. Kemudian penjual dapat memilih data mana yang akan dihapus, kemudian mengklik tombol hapus. Selanjutnya sistem akan memverifikasi data tersebut. Apakah data tersebut akan dihapus atau tidak? Jika iya, penjual dapat mengklik tombol hapus, kemudian sistem akan menghapus data dan menampilkan pemberitahuan data dihapus. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan kembali halaman kelola pembelian. Selanjutnya adalah cari pembelian. Penjual dapat mencari pembelian dengan memilih menu kelola pembelian, kemudian sistem akan menampilkan halaman kelola pembelian. Penjual dapat mengisi pada form pencarian, lalu sistem akan menampilkan dalam form pencarian, kemudian penjual klik tombol cari dan sistem akan menampilkan hasil pencarian. Yang terakhir adalah kelola tracking pengiriman. Untuk melakukan kelola tracking pengiriman, penjual dapat melakukan login terlebih dahulu, kemudian memilih menu kelola tracking pengiriman. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman menu kelola tracking pengiriman. Di sini penjual dapat memilih apakah penjual akan mengubah kelola tracking pengiriman, menambah kelola tracking pengiriman, atau menghapus kelola tracking pengiriman. Apabila penjual hanya akan melihat tracking pengiriman, maka penjual hanya mengakses sistem si calang kue, kemudian penjual memilih menu kelola tracking pemesanan, sistem akan menampilkan data dan menampilkan halaman tracking pemesanan. Selanjutnya, jika penjual akan menambah data tracking pemesanan, penjual dapat memilih tombol tambah, kemudian sistem akan menampilkan form tambah data, lalu penjual menginput data tracking yang akan ditambahkan, sistem akan menampilkan pesan validasi data apakah data tersebut benar atau tidak. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan peringatan data tidak valid, dan jika benar, maka sistem akan menampilkan form tambah data. Kemudian penjual mengklik tombol simpan dan sistem akan menyimpan datanya, kemudian menampilkan pemberitahuan bahwa data tersebut telah disimpan. Lalu ada ubah tracking, di mana penjual memilih data trackingnya, kemudian mengklik tombol ubah, sistem akan menampilkan form ubah data. Lalu penjual menginput data tracking, sistem akan menampilkan pesan validasi data, apakah benar atau tidak. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan peringatan data tidak valid. Jika benar, maka sistem akan menampilkan form ubah data. Selanjutnya, penjual mengklik tombol ubah dan sistem akan menyimpan perubahan data, kemudian menampilkan pemberitahuan bahwa data telah diubah. Lalu ada hapus tracking. Tracking ini, apabila penjual akan menghapusnya, maka sistem akan menampilkan halaman kelola tracking pengiriman. Kemudian, penjual memilih data tracking yang akan dihapus, lalu mengklik tombol hapus, kemudian sistem akan memverifikasi penghapusan data, apakah data tersebut akan dihapus atau tidak. Jika iya, maka penjual mengklik tombol hapus, kemudian sistem akan menghapus datanya dan menampilkan pemberitahuan data dihapus. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan halaman kelola tracking pengiriman kembali. Kemudian ada activity diagram logout. Activity diagram logout ini digunakan oleh penjual dan pembeli. Apabila penjual dan pembeli telah selesai menggunakan sistem si calang kue, maka pembeli dan pembeli maupun penjual dapat mengklik tombol logout, kemudian sistem akan memverifikasi data logout apakah akan keluar atau tidak. Jika akan keluar, maka sistem akan menampilkan halaman login kembali. Jika tidak akan keluar, maka sistem akan menampilkan halaman sebelumnya. Setelah activity diagram, diagram selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram atau yang sering disebut diagram urutan merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Dalam sistem informasi si calang kue, diagram sequence yang pertama adalah diagram sequence register. Pada diagram ini terdapat yang namanya view, controller, dan model. Pada
Sequence register terdiri dari pembeli sebagai aktor, kemudian view register, controller register, dan model user. Hal yang pertama yang dilakukan pembeli adalah mengirimkan garis stimulus kepada view register, yaitu menginput registrasi akun. Kemudian, pada controller register akan mengirimkan stimulus register. Setelah dari controller register, garis stimulus dikirim pada model user. Kemudian di sini terdapat alternatif. Setelah model mendapatkan stimulus data user, maka di sini akan dicek apakah data tersebut sudah ada atau belum. Jika data tersebut belum ada, maka dari controller register akan menambah data tersebut, kemudian mengirimkan kembali validasi tambah data dari model kepada controller. Nah, jika data sudah ada, maka controller register akan mengirimkan pada view register dengan memanggil tampilan form registrasi akun. Kemudian dari controller register juga akan mengembalikan validasi registrasi akun tersebut kepada pembeli. Sequence yang kedua adalah sequence login. Karena login dilakukan oleh penjual dan pembeli, maka aktor di sini diberi nama user. Kemudian untuk view-nya diberi nama login. Untuk controller diberi nama controller login. Untuk model diberi nama model user. Kemudian ada view home. Pertama, user, baik itu penjual atau pembeli, mengirimkan garis stimulus berupa menginput username dan password kepada view login. Kemudian mengirimkan garis stimulus dari view login berupa aksi login kepada controller login. Dan controller login akan mengirimkan data login kepada model user. Kemudian model user akan mengembalikan data tersebut kepada controller login. Di sini ada alternatif, apakah data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Apabila data tersebut ditemukan, maka controller akan memanggil tampilan home dan mengirimkannya ke view home. Kemudian dari view home akan mengembalikan tampilan tersebut kepada controller. Dan jika data tersebut tidak ditemukan, maka dari controller akan memanggil tampilan login kembali. Setelah itu, di sini akan ada pengembalian validasi login. Sequence diagram yang ketiga adalah sequence pemesanan kue. Pemesanan kue ini dilakukan oleh aktor pembeli. Di sini terdapat view pesanan, kemudian controller pesanan, dan model pesanan. Pada diagram sequence pemesanan kue terdapat option, di mana yang pertama dilakukan ialah pembeli mengakses menu pesan kue, kemudian perintah tersebut dikirim ke view pesanan, dan view pesanan akan menampilkan menu pemesanan, mengirimkannya kembali ke pembeli. Setelah itu diberikan sebuah option, apakah pembeli akan memesan langsung kue tersebut atau melakukan request pemesanan. Jika pembeli akan melakukan pemesanan secara langsung atau memilih kue secara langsung, maka pembeli mengirimkan stimulus pilih kue ke view pemesanan. Kemudian oleh view pemesanan akan mengembalikan berupa form pemesanan. Setelah itu, pembeli dapat menginput data pesanannya, mengirimkannya kepada view pesanan, kemudian dari view pesanan mengirimkan ke controller pesanan dengan menggunakan aksi pesanan. Selanjutnya, controller akan mengirimkan data tersebut ke model pesanan. Pada model pesanan ini, data pesanan tersebut akan disimpan.
dan dikembalikan ke kontrol pesanan. Kemudian dari kontrol pesanan akan dikembalikan kembali ke view pemesanan. Dan yang selanjutnya adalah dari view pemesanan akan menampilkan detail pesanan dan harga pada pembeli. Setelah pembeli mendapatkan detail pesanan dan harga, pembeli melakukan klik bayar pada view pemesanan. Kemudian view pemesanan akan mengembalikan data tersebut dan menampilkan metode bayar kepada pembeli. Selanjutnya, pembeli membayar melalui metode pembayaran. Lalu, metode pembayaran tersebut dikirim ke kontrol pesanan, yaitu bayar pesanan. Kemudian model akan menyimpan data pembayaran tersebut dan memvalidasi dan mengirimkan validasi tambah data kepada kontrol pesanan. Di kontrol pesanan akan mengirimkan kepada view pesanan berupa memanggil tampilan menu pembayaran. Nah, dari view pesanan ini akan mengembalikan kepada kontrol pesanan berupa tampilan menu pembayaran tersebut, dan pada kontrol pesanan akan mengembalikan data berupa notifikasi validasi pembayaran. Apabila pembeli akan melakukan request pemesanan, pada saat menampilkan menu pesanan, pembeli dapat melakukan request dengan mengklik request pada view pesanan. Kemudian request tersebut akan dikirimkan kepada controller berupa aksi request. Kemudian controller pemesanan akan mengembalikan data tersebut, dan dari view pemesanan akan langsung mengarahkan ke aplikasi WhatsApp. Selanjutnya ada sequence untuk tracking. Nah, berbeda dengan sequence kelola tracking. Jadi kelola tracking itu untuk penjual. Nah, untuk tracking ini baru untuk pembeli. Nah, pertama ada aktor pembeli, di mana pembeli ini mengakses menu tracking terlebih dahulu. Kemudian dari view dikirim ke controller, kemudian mengambil data tracking, kemudian dikembalikan di return untuk ditampilkan. Nah, kemudian di dalam tracking juga ada rating. Nah, untuk rating ini klik rating, dikirim ke view, nanti dari view akan menampilkan form rating. Nah, kemudian pembeli akan menginput data rating, kemudian dikirimkan ke view, kemudian ke controller, kemudian disimpan ke model. Nah, kemudian return dan memvalidasi rating terkirim. Diagram sequence selanjutnya adalah kelola resep. Sequence kelola resep ini digunakan oleh penjual. Di sini terdapat view menu kelola data resep, kemudian ada kontrol resep dan model resep. Yang pertama dilakukan adalah penjual mengakses menu kelola resep dan mengirimkan stimulusnya kepada view menu kelola data resep. Kemudian, menu kelola data resep pada view akan mengirimkan kembali berupa menampilkan menu kelola resep kepada penjual. Nah, di sini setelah itu penjual memilih aksi yang ada di halaman menu kelola data resep tersebut. Nah, di sini akan ada option, yaitu berupa cari, tambah, ubah, dan hapus. Pada option cari, penjual mengisi form pencarian yang dikirimkan
yang berada pada view menu kelola data resep. Kemudian, mengklik tombol cari. Controller resep akan mencari resep tersebut dan mengambil data pada model resep. Kemudian, pada model resep akan mengembalikan hasil pencarian ke controller resep. Dari controller resep akan mengembalikan hasil pencarian kepada view dan view akan menampilkan hasil pencarian tersebut kepada penjual. Kemudian di sini ada tambah. Tambah pada saat penjual akan menambah kelola resep, maka penjual mengisi form tambah yang terdapat pada view kelola resep, kemudian mengklik tombol tambah dan menambah resep tersebut. Tambah resep tersebut dikirimkan ke controller, kemudian disimpan di model dan model akan memvalidasi tambah data tersebut. Kemudian validasi tambah data tersebut dikembalikan oleh controller ke view dan view akan menampilkan validasi tambah tersebut untuk dilihat oleh penjual. Kemudian ada ubah. Apabila penjual akan mengubah data resep, maka hal yang dilakukan adalah penjual memilih data yang terlihat pada view kelola resep, kemudian pada view akan menampilkan form ubah datanya. Selanjutnya, penjual mengisi form ubah data tersebut, mengirimkannya kepada view, lalu mengklik tombol ubah. Lalu dari view akan mengirimkan data resep tersebut melalui controller, kemudian di controller akan disimpan di model, dan model akan memberikan return atau mengembalikan validasi ubah data kepada controller. Dari controller akan dikirim kepada view dan pada view ditampilkan validasi ubah data tersebut. Yang terakhir adalah hapus. Apabila penjual akan menghapus data, penjual memilih data yang tampil pada view kelola laporan, kemudian mengklik tombol hapus, lalu perintah tersebut akan dikirim oleh controller ke model dan model akan menghapus data tersebut. Kemudian dari model akan mengirimkan validasi hapus data kepada controller. Controller akan mengirimkan kembali kepada tampilan, dan di tampilan ini atau di view ini controller dari hasil controller tadi akan ditampilkan di view, dan di view akan ditampilkan kepada penjual berupa validasi data yang telah dihapus. Selanjutnya ada kelola kategori kue. Sama dengan kelola resep, kelola kategori kue dilakukan oleh penjual. Kemudian di sini ada view atau tampilan yang diberi nama menu kelola kategori kue. Kemudian ada controller kategori kue, model kategori kue. Yang pertama adalah penjual mengakses menu kelola kategori kue pada halaman atau tampilan di menu kelola kategori kue. Kemudian view akan mengirimkan atau menampilkan kembali ke penjual berupa menu kelola kategori kue. Nah, penjual memilih aksi yang akan dilakukan dengan mengklik pada view menu kelola kategori kue. Di sini akan diberikan beberapa option. Yang pertama adalah cari, kemudian tambah, ubah, dan hapus. Apabila penjual akan mencari kelola kategori kue, maka penjual mengisi form pencarian dan pada view, kemudian mengklik tombol cari dan pada view, kemudian view akan mengirimkan stimulus pencarian tersebut kepada controller. Dari controller akan mengambil data di model. Nah, setelah data diambil dari model kategori kue, kemudian data tersebut atau hasil pencarian tersebut akan dikirimkan kembali oleh model ke controller. Kemudian dari controller dikembalikan lagi ke view, dan view akan menampilkan hasil pencarian yang diminta oleh penjual. Kemudian ada tambah.
Di sini apabila penjual akan menambah kategori kue, maka penjual dapat memilih atau mengisi form tambah data yang terlihat pada view kelola kategori kue. Nah, kemudian penjual mengklik tombol tambah, lalu dari view akan dikirim ke controller. Nah, ditambah kategori kue ini, nah dari controller akan mengirimkan ke model, kemudian model menyimpan tambah datanya. Nah, setelah itu dari model akan mengembalikan ke controller mengenai validasi tambah data yang dilakukan. Setelah itu dari controller akan dikirimkan kembali ke view bahwa validasi tambah data tersebut telah dilakukan. Kemudian dari view akan ditampilkan kembali ke penjual apakah data tersebut sudah berhasil atau tidak. Selanjutnya ada ubah. Ubah kategori kue ini dilakukan oleh penjual dengan memilih data pada view kelola kategori, kemudian view akan mengirimkan kepada penjual berupa form ubah data. Selanjutnya, penjual mengisi form tersebut lalu mengklik tombol ubah. Nah, data ubah tersebut dikirimkan ke controller, kemudian controller mengirimkannya ke model. Di model akan disimpan dan divalidasi. Hasil validasi tersebut dikirimkan ke controller kembali, kemudian dari controller dikirimkan ke view, dan view akan menampilkan pada halamannya berupa validasi data yang akan dilihat oleh penjual. Dan yang terakhir adalah hapus. Untuk menghapus data kategori kue, penjual memilih data yang akan dihapus pada tampilan view-nya, kemudian mengklik tombol hapus. Setelah itu, perintah hapus tersebut dikirim oleh controller ke model, lalu model akan menghapus datanya, kemudian mengirimkan validasi hapus data ke controller. Controller akan mengirimkan kembali ke view, dan view akan menampilkan pada layar ke penjual. Diagram sequence selanjutnya ialah diagram sequence kelola laporan. Diagram kelola laporan ini dilakukan oleh aktor penjual. Di sini terdapat view laporan, controller laporan, dan model laporan. Untuk melakukan kelola laporan, penjual mengakses menu kelola laporan yang ditampilkan oleh view laporan. Kemudian, view laporan mengirimkan kembali kepada penjual berupa menampilkan menu kelola laporan. Setelah itu, penjual memilih aksi yang akan dilakukan. Di sini terdapat option, yaitu cari dan cetak. Apabila penjual akan mencari laporan, maka penjual mengisi form pencarian pada view laporan, kemudian mengklik tombol cari. Perintah cari tersebut dikirimkan oleh view laporan ke controller laporan. Kemudian dari controller laporan akan mengambil data dari model laporan. Setelah itu, model laporan akan mengembalikan hasil pencarian ke controller laporan. Kemudian, hasil pencarian tersebut dari controller laporan dikirim kembali ke view laporan. Dari view laporan akan menampilkan hasil pencarian kepada penjual. Apabila penjual akan mencetak laporan tersebut, maka penjual memilih data yang tampil pada view laporan. Kemudian, dari view laporan, perintah tersebut dikirim ke controller laporan, dan controller laporan mengambil data laporan dari model. Kemudian dari model laporan, data tersebut dikembalikan ke controller laporan. Dari controller laporan dikirim kembali tampilan laporan tersebut ke view laporan, dan view laporan menampilkan pada penjual. Kemudian penjual memilih klik cetak laporan, dan perintah cetak tersebut akan dikirimkan ke controller laporan. Lalu, pada model akan diambil data laporan yang akan dicetak. Kemudian, model akan mengembalikan tampilan data tercetak tersebut ke controller laporan. Kemudian dari sana ditampilkan ke view laporan, dan dari view laporan ditampilkan kembali ke penjual berupa tampilan data cetaknya. Selanjutnya ada sequence kelola pembelian. Nah, untuk sequence kelola pembelian ini ada penjual. Nah,
Pertama, mengakses menu kelola pembelian. Kemudian dari view menu kelola pembelian itu menampilkan menu kelola pembelian. Kemudian penjual memilih aksi. Di sini ada option. Optionnya itu ada cari, tambah, ubah, dan hapus. Nah, untuk option cari, nanti penjual itu mengisi form pencarian terlebih dahulu. Kemudian klik tombol cari. Kemudian view akan mengirimkan ke controller. Dari controller akan mengambil data dari model. Kemudian akan menampilkan hasil pencarian. Kemudian option tambah data. Pertama akan mengisi form tambah data terlebih dahulu. Kemudian klik tombol tambah data. Nah, kemudian dari view dikirim ke controller. Dari controller akan menyimpan data di model. Nah, dari model ini akan memvalidasi tambah data itu berhasil. Kemudian option ubah data. Di sini ada pilih data terlebih dahulu. Kemudian dari view akan mengirimkan form ubah data. Nah, selanjutnya akan mengisi apa saja yang akan diubah. Kemudian penjual klik tombol ubah. Langsung dikirim dari view ke controller. Dari controller akan menyimpan data yang diubah tadi. Nah, dari model akan memvalidasi ubah data itu berhasil. Kemudian untuk option selanjutnya itu ada hapus data, di mana pertama-tama itu penjual pilih data terlebih dahulu. Kemudian klik tombol hapus pembelian. Maka dari controller akan mengirimkan ke model untuk menghapus data yang dipilih. Kemudian dari model akan memberikan validasi ke controller, ke view, kemudian ke penjualnya bahwa data telah berhasil dihapus. Selanjutnya ada sequence diagram untuk kelola tracking pengiriman. Untuk aktornya di sini ada penjual. Nah, dari penjual pertama mengakses menu kelola tracking pengiriman. Kemudian dari view menampilkan menu kelola tracking. Nah, kemudian penjual itu memilih aksi. Untuk pilihannya di sini kita menggunakan option ya. Jadi ada tambah, ubah, hapus. Nah, untuk option tambah, jadi pertama penjual itu memilih data. Kemudian dari view akan menampilkan form tambah data. Kemudian formnya itu diisi. Kemudian diklik tambah data oleh penjual. Selanjutnya dari view dikirim ke controller. Kemudian dari controller dikirim ke model tracking untuk disimpan. Kemudian di return yaitu validasi tambah datanya. Validasi tambah data tracking. Kemudian untuk option ubah, pertama pilih data terlebih dahulu. Kemudian dari view akan mengirimkan form ubah data. Selanjutnya mengisi form, kemudian klik ubah data. Kemudian langsung dikirim ke controller dan diubah untuk disimpan di model. Kemudian dari model akan memberikan validasi ke controller, ke view, dan kepada penjual. Kemudian untuk option hapus, pertama kalinya itu pilih data terlebih dahulu seperti biasanya. Kemudian klik hapus data. Setelah klik hapus data, kemudian
langsung dikirim ke controller, kemudian ke model. Nah, dari model akan validasi bahwa push datanya itu sudah berhasil. Selanjutnya adalah kelola pemesanan. Kelola pemesanan ini diakses oleh penjual, di mana di sini terdapat view menu kelola pemesanan, kemudian controller kategori pemesanan, lalu model kategori pemesanan. Untuk mengelola pemesanan, penjual pertama mengakses menu kelola pemesanan yang ditampilkan oleh view menu kelola pemesanan, kemudian oleh view dikirimkan kembali kepada penjual, yaitu menampilkan menu kelola pemesanan. Kemudian penjual mengisi form pencarian, lalu penjual mengklik tombol cari. Perintah tersebut dikirim oleh view kepada controller, lalu mengambil datanya di model kategori pemesanan. Setelah itu, oleh model kategori pemesanan, data tersebut dikembalikan ke controller, kemudian dikembalikan lagi ke view, lalu view menampilkan hasil pencarian yang diminta oleh penjual. Di sini ada sequence diagram dari logout. Di sini ada user. User ini penjual dan pembeli. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yaitu di sini ada user harus klik menu akun terlebih dahulu. Nah, kemudian dari view akan menampilkan drop down, kemudian user klik logout, kemudian akan mengirim aksi logout dan akan menghapus sesi logout. Kemudian memanggil tampilan login, menampilkan tampilan login dari view ke controller, kemudian akan ditampilkan halaman awal website seperti itu. Selanjutnya ada kelas diagram, di mana kelas diagram ini merupakan salah satu jenis diagram struktur pada UML yang digunakan untuk menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungannya. Nah, di sini ada beberapa kelas, yaitu ada kelas resep, memiliki atribut ID resep, nama kue resep, dan memiliki metode ada tampil resep, tambah resep, ubah resep, cari resep, dan hapus resep. Ini hubungannya dependensi ke user, ke kelas user, karena ketika akan mengakses resep itu harus login terlebih dahulu. Nah, kemudian ada kelas kelola kategori kue. Di sini ada atributnya ID kue, nama kue, harga kue. Kemudian untuk metodenya tambah kue, hapus kue, tampil kue, cari kue, dan ubah kue. Kemudian ada nama kelasnya, ini kelola pembelian. Atributnya ada di ID beli, nama barang, harga barang, tanggal beli. Kemudian ada metodenya, ada tampil beli, tambah beli, ubah beli, hapus beli, cari beli. Nah, selanjutnya itu ada kelola, nama kelasnya kelola laporan. Tidak ada atribut karena ini mengambil data dari kelola pembelian dan kelola pesanan. Ya, kelola pesanan ini mengambil dari pemesanan. Untuk metode yang ada di kelas kelola laporan ini ada cari laporan dan cetak. Kemudian ada kelola pesanan. Metodenya ada tampil pesanan dan cari pesanan. Kemudian ada kelas pemesanan. Atributnya di sini ada ID pesanan, nama lengkap, nama kue, jumlah pesanan, harga kue, tanggal pesan. Kemudian metodenya itu ada tampil pesanan, bayar, dan request. Kemudian ada kelas kelola tracking. Di sini tidak ada atribut karena mengambil data juga dari pemesanan. Kemudian
metodenya itu ada tampil tracking, tambah tracking, ubah tracking, hapus tracking. Kemudian ada tracking. Jika kelola tracking ini untuk CRUD dari penjual, sedangkan tracking ini untuk pembeli. Di sini tidak ada atribut, jadinya adanya metodenya, yaitu ada metode tampil tracking. Nah, dalam tracking ini ada juga tambah rating dan tampil rating. Kemudian ada class user, dimana di dalamnya itu ada ID user, username, dan password untuk atributnya. Kemudian untuk metodenya ada login, cek login, register, input register, dan logout. Nah, untuk kelola tracking, resep, kelola kategori kue, kelola pembelian, dan pemesanan itu dependensi ke user. Nah, seperti itu untuk kelas diagram. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat diambil. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.